Seorang perempuan bocah ini hebat. Dia berhasil memukau puluhan pasang mata Minggu 19 Mei 2024 di rumah sesepuh umat Islam Manggarai Flores serta pendiri dan ketua Yayasan Baitur Rahman Haji Amir Faisal Kelilau di Jalan Satar Tacik Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bocah ini unjuk kebolehan menghafal satu surat dari kitab suci umat Islam tersebut tanpa kesulitan berarti. Bocah perempuan tadi ternyata putri seorang guru agama Islam atau ustaz di Ruteng bernama Taslim. Awalnya sang ayah memancing dengan bacaan satu ayat dalam kitab suci Al-Quran. Bocah ini kontan melanjutkannya secara lancar tanpa terkesan canggung sedikit pun. Abasa wa tawalla. A'udzu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru Puluhan remaja tanggung putri asal Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat pun tak kalah piawai menghafal Al-Quran. Mereka ini diundang secara spesial hadir dalam acara silaturahim antara Yayasan Baitur Rahman Ruteng dan Yayasan Al-Ittihad wa Nahdo Ruteng di kediaman pribadi Haji Amir Faisal Kelilau, perintis berdirinya Majelis Ulama Indonesia MUI di Manggarai tahun 1900. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Sebagai tuan rumah, pendiri dan ketua Yayasan Baitur Rahman Ruteng, Haji Amir Faisal Kelilau dan Nyonya Maria Maweo Kelilau tampak sumringah menyambut kehadiran para santriwati dari Pondok Putri Al-Hufaz Ruteng yang didampingi Ketua Badan Pembina Yayasan Al-Ittihad Ruteng, Haji Sugiono, dan Ketua Yayasan Nur Fauzan, serta para ustazah dan ustaznya itu. Hadir saat itu antara lain Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai, Abdullah SPD, Imam Besar Masjid Agung Baitur Rahman Ruteng, Ustaz Zamaluddin, Wakil Ketua Takmir Masjid Agung Baitur Rahman Ruteng, Samsudin Kelilau SH, dan Sekretaris 1 Takmir yang juga menjabat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mis Amanah Ruteng, Suhaib Tahir SPD, serta Sekretaris 2 Takmir M. Yasin Muslimin. Tampak pula Kepala MTS Amanah Ruteng, Mansur Amriatul Eskom. Terlihat juga Ketua Takmir Masjid Raya Jihadul Ukhra Ruteng, Haji Muhammad Nur, Wakil Ketua Haji Jafar Adam, serta Sekretarisnya Rustam Raihani Kelilau, beserta pengurus lainnya Haji Refrisal dan Haji Suwardi Nur. Para sesepuh, Pak Haji, Pak Imam Masjid Agung Baitur Rahman yang kami muliakan, Pak Imam Masjidul Ukhra, Pak Haji Nur, dan seluruh staf yang hadir, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan dari Pondok Putri kita ini, saya singkat begitu saja, dengan seluruh pengurus, Mas Widodo, Mas Sugi, dan Ibu juga hadir, terima kasih. Bapak-bapak, Ibu Bapak dan saudara-saudara para undangan sekalian, tidak lupa anak-anak saya, Pondok Putri yang ikut punya gawe pada pagi hari ini. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena kita senantiasa diberi kekuatan lahir batin, dan pada pagi hari yang cerah ini sengaja kita selenggarakan suatu acara silaturahmi dengan anak-anak kita dari Pondok Putri yang ada di Ruteng ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, prakarsa ini timbul karena memang sudah lama ada keinginan untuk mengenali lebih dekat Pondok Putri yang ada ini. Alhamdulillah, pada Jumat kemarin, sesudah pada Jumat, kami sempat berkunjung ke sana silaturahmi dan sempat ketemu dengan pengurus yayasannya dan sekaligus dengan anak-anak kita semua. Sangat berkesan sekali dalam acara kunjungan itu, bahwa begitu banyak yang bisa kita lakukan, tetapi apa pembicaraan lalu lintas
di antara kami dari Yayasan Baitur Rahman dengan yang owner daripada pondok ini juga ternyata nyambung. Bahkan ada hal-hal yang memang perlu kita tackle bersama ke depan. Insya Allah itu akan kita perhatikan betul. Karena memang untuk kepentingan ini tidak bisa dibiarkan masing-masing jalan sendiri. Supaya kita bisa melakukan secara bersama-sama dan sama-sama melakukan itu, maka insya Allah itu akan lebih berhasil lagi. Kenapa Yayasan Baitur Rahman punya perhatian besar terhadap pondok ini? Karena melihat bahwa perkembangan keadaan memang satu-satunya pondok putri yang ada, ya, yang menurut saya sangat menggugah perasaan saya pribadi, apalagi sebagai ketua yayasan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kemudian acara silaturahmi yang kita tindak lanjuti pada hari ini setelah silaturahmi kemarin itu dikandung maksud untuk mendekatkan kita semua dalam satu kesatuan yang utuh, yang tidak boleh terpilah-pilah dan terpisah-pisah satu sama lain. Itu penting. Jadi kebersamaan ini penting. Kenapa acara ini sengaja dibuat? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Dan kenapa dibuat di luar ini? Itu ada maksud semua. Karena kemarin setelah ketemu sama anak-anak saya lewat di sini, saya tahan, lalu bisa berdialog sementara, dan ternyata tindak lanjutnya itulah wujud daripada silaturahmi hari ini. Ketua Yayasan Al-Ittihad Ruteng, Nur Fauzan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi istimewa atas prakarsa Ketua Yayasan Baitur Rahman Haji Amir Faisal Kelilau dalam ikut merestui kehadiran pondok pesantren yang khusus mengajari para santriwatinya menghafal kitab suci Al-Quran. Bapak Haji Amir Faisal Kelilau, wabil khusus Bapak Imam Masjid Baitur Rahman Bapak Jamaluddin, wabil khusus Bapak Imam Masjid Jihadul Ukhra Bapak Haji Ahmad Nur. Ya, kita sekalian bisa dan mampu berkumpul dalam rangka menghadiri undangan silaturahim dari Bapak Ketua Yayasan Baitur Rahman Bapak Haji Amir Faisal Kelilau. Oleh karena itu, sepatutnya lah kita ikrar, walaupun hanya dengan ikrar bilisan, dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ma'assalam semoga dan intinya senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kepada suri taudan kita, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan, kita tunggu-tunggu syafaatul uzmanya kelak kiamat. Semoga kita sekalian nantinya di hari yang sangat-sangat hiruk-pikuk, yang sangat-sangat menghebohkan, yang sangat-sangat mengerikan, ya, kita nanti sekalian diakui sebagai umatnya, sehingga kita pun layak mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya saya mewakili teman-teman segenap pengurus Yayasan Al-Ittihad Nahdoh, ya, mengaturkan limpah terima kasih kepada sesepuh kita, kepada pembina kita, ya, di dalam wilayah Manggarai ini, yaitu Bapak Haji Amir Faisal Kelilau, yang telah memperhatikan, memberikan banyak perhatian kepada khususnya yayasan kami, yaitu Yayasan Al-Ittihad Nahdoh, sehingga pada pagi ini beliau mengundang kita untuk bersilaturahim. Ini jadi saya merasa, Pak, ya, wong silaturahim kok diundang.
Harusnya kami yang anak-anak ini sering-sering bersilaturahim kepada ayahanda Bapak Haji Amir ya. Setelah sejumlah santriwati unjuk kebolehan menghafal beberapa ayat suci Al-Quran, mereka disilakan menyerbu hidangan sarapan pada pagi itu. Amplop berisi infak kemudian menjadi oleh-oleh untuk santriwati yang diserahkan oleh Nyonya Mariama Weo Kelilau, istri tercinta Haji Amir Faisal Kelilau, juga Nyonya Muhammad Nur, istri Ketua Takmir Masjid Raya Jihadul Ukhra Ruteng, serta Nyonya Jafar Adam, istri pengurus Yayasan Baitur Rahman Haji Jafar Adam. Para santriwati ini terpilih menjadi peserta didik belajar hafal atau hafiz Al-Quran melalui proses seleksi yang cukup ketat. Mereka tercatat sebagai siswa di Sekolah MTS Amanah Ruteng yang dinaungi Yayasan Baitur Rahman yang dipimpin Haji Amir Faisal Kelilau, serta siswa Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Langkirembong. Dalam perbincangan khusus dengan Floresnet TV, Ketua Yayasan Baitur Rahman Ruteng Haji Amir Faisal Kelilau meyakinkan bahwa kehadiran pondok putri yang khusus mencetak para hafidho atau penghafal Al-Quran tersebut pantas diapresiasi dan didukung semua pihak, khususnya umat Islam. Berikut petikannya. Alhamdulillah, kita ini kan semua punya rencana manusia ya. Manusia itu punya rencana tapi yang menentukan di atas. Tetapi manusia sendiri tidak boleh tenggelam dalam kelemahan. Ada upaya, ada ikhtiar, usaha. Insya Allah kalau usaha itu dengan niat yang baik, barang kadar nawaitunya yang baik ya, untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kemaslahatan umat, insya Allah Allah tidak biarkan kita jalan sendiri. Itu intinya. Oleh karena itu sebetulnya eksistensi Yayasan Baitur Rahman sebetulnya salah satu badan hukum yang memang selama ini sudah bekerja tanpa pamrih ya, tanpa tedeng aling-aling, kita bekerja demi kemaslahatan umat. Dan apalagi kita berada di suatu daerah yang memang dibutuhkan keseriusan, kesungguhan, sehingga kita juga biar kecil dianggap ada di tengah-tengah orang lain. Itu penting. Bagaimana eksistensi kita berada di tengah orang banyak itu adalah tergantung dari kita, manuvernya kita seperti apa. Oleh karena itu ini salah satu trik gebrakan yang kita buat untuk memperlihatkan baik secara internal umat itu merasa memiliki yayasan ini, ada yayasan itu yang semuanya tujuannya hanya satu, untuk kepentingan umat. Kenapa tidak kita bersatu? Saya kira ya Ustaz ya. Oleh karena itu sebetulnya berangkat dari pemikiran itulah maka ada upaya-upaya untuk mempersatukan kita hari ini sebagai satu wujud dari kebersamaan kita, dan insya Allah ke depan kita akan lanjutkan terus. Sehingga dengan demikian tidak mungkin satu upaya yang begitu mulia kalau orang jalan sendiri saja. Kebersamaan itu penting. Bahkan saya selalu bilang istilah klasik kerjasama saja itu menurut saya tidak cukup.
Kalau kerjasama saja itu istilah yang klasik, yang terbawa terus dalam setiap kesempatan. Tapi yang saya mau pakai istilah kerjasama dan sama-sama bekerja. Kalau sama-sama bekerja itu terasa ada kedekatan emosional kita, ya, saling mengisi, saling mengingatkan, sehingga saling bahu-membahu, sehingga betapapun berat upaya yang kita hadapi, insya Allah dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah semua akan berhasil. Apalagi tujuannya mulia, kan begitu. Ya. Oleh karena itu saya pikir inilah satu momentum yang harus menjadi dianggap titik start, titik tolak kita untuk mulai ke depan. Kalau ada kesulitan dari yayasan yang mengelola ini, beritahu kita bagaimana. Kalau ada yang insya Allah kita sama-sama bekerja, ya. Mungkin tidak dengan modal, tapi dengan tenaga pikiran pun itu semua ada manfaatnya. Saya kira itu. Jadi silaturahmi hari ini sebetulnya itu saya anggap sebagai momentum yang paling penting untuk kita perjalanan kita ke depan jauh lebih baik lagi, insya Allah. Yang penting selalu ada kedekatan satu sama lain, ya, kerjasama yang baik dan segala macamnya, saling menginformasikan. Kalau ada kesulitan, jangan disimpan kesulitan sendiri. Apalagi kalau tantangannya sudah datang dari luar, ya. Nah, mungkin ada yang tidak bisa, tapi di kalangan kita ada yang bisa memberikan jalan pikiran, jalan keluar, sehingga semuanya bisa teratasi. Dengan demikian program yang bapak-bapak mereka punya dari mengelola ini pondok ini, insya Allah akan jalan terus. Saya terus terang aja, saya sangat respect sekali, sangat mendukung sekali usaha ini, karena ini gambaran dari suatu upaya yang mulia yang mestinya harus kita lanjutkan terus. Saya kira itu yang penting. Sementara Ketua Badan Pembina Yayasan Al-Ittihad Ruteng, Haji Sugiono, dan Ketua Yayasannya Ustaz Nur Fauzan menjelaskan pentingnya kehadiran Pondok Putri para pembelajar hafiz Al-Quran tersebut. Berikut penuturannya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik, sehat walafiat. Pak Kiai, pertemuan kita hari ini yang berkesan apa? Yang berkesan kebersamaan. Ukhuwah Islamiyah kita sangat bagus pada saat ini. Singkat cerita tentang lahirnya pondok pesantren ini bagaimana awalnya Pak Kiai? Kalau awalnya yang lebih tahu adalah Bapak Sugiono, ya. Karena saya sebagai ketua tidak tahu banyak, tetapi diajak oleh Pak Sugi untuk mendirikan satu yayasan dalam rangka apa? Turut mencerdaskan, ya, bangsa kita juga dan anak-anak kita. Ya, dari silaturahim di rumah Pak Haji Amin hari ini, harapan Pak Kiai apa? Harapan saya sebagai yayasan yang baru saja lahir, ingin juga berharap mendapatkan bimbingan dari yayasan yang sudah lebih tua daripada yayasan kami. Cerita tentang pondok pesantren ini kan luar biasa ya, sudah 2 tahun. Awal mula lahirnya bagaimana ceritanya? Awal mula lahirnya itu ada teman-teman kita, generasi muda kita itu, ya ustadznya ya Mbak Asri, Mbak Wulan itu ustadzahnya, Mbak Amda itu ustadzahnya, terus banyak dari Manggarai Timur, terus laki-lakinya Pak ustadznya Pak Dodo, terutama Pak Muklis Nasution, Pak Iksan, dan dibantu juga Pak Rosik. Itu mengajak kami untuk mendirikan suatu yang dianggap boleh pondok. Karena yang awal mulanya itu, kalau yang pondok laki sudah ada lelaki, santrinya putra sudah ada 2 tempat. Kalau yang perempuan belum ada, yang santriwati. Akhirnya kami mengumpulkan teman-teman berkumpul untuk mendirikan suatu pondok pesantren untuk putri yang dikhususkan untuk hafiz. Alasan memilih hafiz itu apa fokusnya? Alasannya untuk memilih hafiz karena di Manggarai ini umat muslim minoritas, dan di sini menurut kami belum ada
pondok pesantren atau itu yang khusus hafiz atau yang mengajarkan khusus hafiz. Jadi kami peduli, terutama dipimpin ketua kami Pak Nur Faujan. Ini beliau juga hafiz juga, beliau yang bisa mengondisikan, mengarahkan ustadzahnya untuk belajar hafiz. Harapannya ke depan apa nih, Mas? Harapan kedepannya santriwati yang kita bina ini mudah-mudahan bisa menjadi hafidhoh yang khususnya bisa 3 Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Tengah, Manggarai Barat, dan bisa berkembang besar di bumi Nusantara ini. Jangan lupa subscribe.